Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan dimanapun kalian berada, terutama kelas 9 MTSPM. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Kita luangkan waktu sejenak untuk berkirim doa, kirim suratul Fatihah kepada para pendahulu kita, kepada para masyayikh kita, kepada guru-guru kita dan keluarga kita. Semoga tetap diberikan kesehatan, diberikan kemanfaatan, diberikan keberkahan, diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Ala hadiniyah ruhi wa lahum mujsati wa lahum wa syafa'atu Rasulillah. Al-Fatihah. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin anak-anak tentang sistem keorganisasian NU. Untuk kali ini kita lanjutkan tentang perangkat organisasi NU. Jadi kalau kemarin itu ada mustasyar, ada syuriah dan ada tangfidiyah. Ya, di dalam organisasi NU itu ada perangkat organisasi, yakni yang pertama disebut dengan lembaga atau lembaga NU. Apa sih lembaga NU itu? Lembaga NU yakni perangkat organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU berkaitan dengan suatu bidang tertentu, antara lain bisa dijumpai sebagai berikut. Yang pertama yakni LDNU atau Lembaga Dakwah NU. Ini bertugas melaksanakan kebijakan NU pada bidang penyiaran agama Islam aswaja. Yang kedua LP Ma'arif NU, yakni Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, yakni bertugas menangani pada bidang pendidikan dan pengajaran formal. Makanya di MTSPM ini ada pembelajaran namanya pembelajaran aswaja, itu karena bekerja sama dengan Lembaga Ma'arif NU. Yang ketiga biasa disebut dengan RMI atau Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah yang menangani pengembangan pondok pesantren. Jadi kalau dulu asrama-asrama itu menerbitkan ada beberapa jurnal dan lain sebagainya, jurnal pendidikan yang diterbitkan oleh Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah, itu dimaksudkan untuk pengembangan keilmuan dalam lingkup pondok pesantren. Kemudian LPNU atau Lembaga Perekonomian NU, yakni menangani pada bidang pengembangan ekonomi. Kalau dulu sebelum NU lahir disebut dengan Nahdlatul Tujar atau kebangkitan para pedagang. Nah, itu menangani juga pada bidang pengembangan ekonomi. Kalau sekarang disebut dengan LPNU. Kemudian yang selanjutnya adalah LP2NU atau Lembaga Pengembangan Pertanian NU, menangani pada bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan. Jadi hampir mirip dengan Menteri Menteri Lingkungan Hidup, atau Menteri Pariwisata. Nah, cuma ditangani oleh LP2NU. Ini skupnya skup kecil, bukan luas seperti para menteri, bukan, cuma hanya lingkup-lingkup terkait dengan wilayah-wilayah tertentu. Kemudian LKKNU
yakni Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU, menangani pada bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. Yang selanjutnya adalah Lakspesdam, yakni Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya NU, menangani pada bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. Di sini kadang Lakspesdam itu memberikan banyak promosi dan lain sebagainya untuk meneliti sebuah penelitian tentang tentang fenomena atau gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat, dipergunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia itu sendiri, atau pengembangan sumber daya ekonomi dan lain sebagainya, itu juga masuk dalam Lakspesdam. Tapi itu sifatnya mengkaji sumber dayanya, sumber daya manusianya. Kemudian LPBH atau Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Ini menangani yang berkaitan dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah Les Bumi atau Lembaga Seni Budaya. Ini dulu lahir karena berkaitan untuk menyaingi namanya seni lekra dulu. Seni lekra itu dilahirkan oleh PKI, sedangkan kalau Les Bumi itu dilahirkan oleh NU. Kemudian Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodaqoh NU. Ini menangani masalah zakat, infak dan sodaqoh. Ini yang rame itu ketika Ramadan atau Idul Fitri, itu biasanya rame masalah Lazisnu ini. Kemudian LWPNU, Lembaga Wakaf dan Pertanahan. Jadi kalau bidang wakaf atau bidang tanah itu diwakili oleh lembaga namanya LWPNU. Kemudian yang selanjutnya adalah LBM, Lembaga Bahsul Masail. Bahsul Masail di sini itu dipergunakan untuk mengkaji problematika yang bersifat tematik atau maudhu'iyah. Jadi menyelesaikan beberapa pertanyaan yang lahir di masyarakat atau gejala-gejala sosial yang lahir di masyarakat terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat, itu diangkat dalam forum Bahsul Masail yang dinaungi oleh lembaga namanya Lembaga Bahsul Masail atau LBM. Kalau dulu itu sebelum NU lahir ditangani oleh namanya Taswirul Afkar yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Bahyai Wahbasbuwah Tambak Beras. Kemudian yang selanjutnya adalah LTMI, yakni Lembaga Takmir Masjid Indonesia, yang menangani tentang bidang pemberdayaan masjid. Kemudian LPKNU atau Lembaga Pelayanan Kesehatan NU. Makanya di sini kita jumpai kalau di Jombang ada namanya RSNU, ya kan, Rumah Sakit NU. Nah, di samping lembaga ada namanya perangkat organisasi, yakni Lajnah. Lajnah sendiri adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan program yang membutuhkan penanganan khusus. Antara lain yang bisa dijumpai yakni yang pertama Lajnah Falakiyah, yakni bertugas mengurus masalah hisab dan ru'yah serta pengembangan ilmu falak. Ini yang bertugas mengurusi masalah kalender, masalah-masalah astronomi, masalah penetapan awal dan akhir bulan Ramadan, itu ditangani oleh namanya Lajnah Falakiyah. Yang selanjutnya adalah Lajnah Taklif wan Nasr atau LTNU. Ini bertugas mengembangkan penulisan dan penerbitan kitab atau buku serta media informasi. Sudah pasti media informasi di sini terkait dengan informasi yang berlandaskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping kedua itu ada lagi yakni disebut dengan badan otonom. Badan otonom yakni perangkat organisasi yang bertugas
melaksanakan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Antara lain bisa dijumpai yakni Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mutabarah An-Nahdiyah, bertugas membantu melaksanakan kebijakan NU pada pengikut aliran thoriqah yang muktabar di lingkungan NU. Makanya kalau di Masjid Jami setiap hari Senin itu pasti ada thoriqah, ya, Qadiriyah, Naksabandiyah contohnya, itu masuk dalam kategori ini, Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Muktabarah An-Nahdiyah. Yang kedua adalah Jam'iyatul Qurra wal Hufat, bertugas membantu pada kelompok para penghafal Al-Quran, baik laki-laki maupun perempuan, baik pembaca maupun penghafal. Nah, itu ternaungi oleh perangkat organisasi namanya Jam'iyatul Qurra wal Hufat. Ini biasanya kalau di ujian jebakannya Jam'iyatul Qurra wa Tahfidz gitu. Tapi bukan wa tahfidz tapi wal hufat. Yang selanjutnya adalah Muslimat NU. Itu bertugas melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan NU. Jadi para ibu-ibu NU itu ada di sini di Muslimat NU. Sedangkan fatayat anggota perempuan NU tapi yang masih muda-muda itu fatayat. Kemudian GP Ansor ini membantu pada anggota pemuda NU. Nah, ada lagi namanya IPNU dan IPPNU. Kalau IPNU itu pelajar laki-laki, sedangkan untuk pelajar putri itu disebut dengan IPPNU. Selanjutnya adalah ISNU, Ikatan Sarjana NU. Ini bertugas membantu kelompok-kelompok sarjana dan intelektual di kalangan NU. Nah, ini menaungi para sarjana dan kaum-kaum intelektual di kalangan NU itu tercakup dalam namanya ISNU. Yang selanjutnya adalah Sarbu Musi atau Syarikat Buruh Muslim Indonesia, bertugas membantu pada bidang kesejahteraan dan pengembangan ketenaga kerjaan. Nah, ini masalah tenaga kerja itu ada di namanya Sarbu Musi. Kemudian ada lagi Pagar Nusa, bertugas membantu pada pengembangan seni bela diri, bergunu, bertugas pada warga NU yang berprofesi sebagai guru dan ustadz, Persatuan Guru NU, ya, guru dan ustadz. Kemudian yang selanjutnya adalah Ishari, Ikatan Seni Hadroh Indonesia. Ini terkait dengan bidang hadroh atau seni hadroh. Demikianlah sekilas tentang perangkat organisasi yang ada dalam NU. Semoga bisa dipahami dan semoga pembelajaran pada pagi kali ini diberikan kemanfaatan dan keberkahan. Semoga pertemuan yang singkat ini membawa keberkahan pada pertemuan selanjutnya pada hidup kita sehari-hari. Bapak akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.